Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin di dalam hari Raya Idul Fitri ini. Semoga kita semakin memahami di dalam bagaimana cara bertuhan kepada Allah yang selama ini belum kita aplikasikan di dalam kehidupan ini. Mari kita mengkaji bersama surat Al-Fatihah. Semoga dengan kajian ini bisa membuka hati kita untuk bertuhankan Allah daripada mentuhankan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah artinya surat pembuka. Pembuka alam semesta. Pembuka alam ilahiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah sementara tempat berlindung di mana tempatnya kita belum tahu. Sementara kita belum tahu, belum pernah berjumpa dengan siapa yang melindungi kita. Aku berlindung kepada Allah. Siapa Allah? Bila kita berlindung kepada Allah, mestinya kita wajib tahu dulu siapa Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal. Lagi terus menerus. Jadi hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita itulah Allah. Hidup itulah zat yang bernama Allah. Jadi bagaimana mungkin kita
bisa berlindung kepada Allah sementara kita berposisi sebagai Allah di hati kita. Sifat-sifatnya Allah semua kita akui sebagai sifat diri manusia kita. Bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah sementara yang jadi Tuhan manusia itu sendiri di hatinya? Selama ini kan yang wujud diri manusianya di hatinya. Selama ini yang hidup manusianya di hatinya. Selama ini yang merasa berkuasa manusianya di hatinya. Bagaimana mungkin manusia bisa berlindung kepada Tuhan pencipta diri manusia kita sementara selama ini kitalah yang menjadi Allah, tapi tidak terasa, tapi tidak kita sadari selama ini. Jika kita ingin berlindung kepada Allah, tentunya kita wajib tahu siapa Allah agar kita bisa berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, siapa setan yang terkutuk ini? Bagaimana mungkin kita berlindung kepada hal-hal yang kita tidak pernah jumpai? Bagaimana mungkin kita berlindung dari setan yang tidak pernah kita lihat? Ya pasti kalah terus, karena musuhnya gaib, musuhnya tiada. Sementara para alim ulama, para kiai, para ustadz mayoritas memberitahukan kepada kita bahwa setan itu gaib. Akan tetapi firman Allah dalam ayatnya berbunyi, perangilah setan itu, bahwa setan itulah musuh-musuhmu yang nyata. Nah, kan kata Allah, firman Allah kan bahwa setan itu nyata. Setan yang terkutuk itu nyata. Di mana tinggalnya setan itu? Setan itulah yang selama ini mengaku-ngaku sebagai Tuhan di hati kita. Kita tidak terasa. Siapakah setan yang terkutuk itu? Setan yang terkutuk itu adalah tak lain dan tak bukan adalah diri kita sendiri selama ini. Nama manusia kita sendiri di hati kita selama ini, itulah setan yang terkutuk. Nyata bukan? Nah, sekarang kita sudah terbuka hijab kita bahwa setan itu sebenarnya tidak gaib, alias nyata, terang benderang di hati kita. Kita selalu merasakan setan yang terkutuk itu setiap saat. Sejak detik akil balik sampai setua ini, semuanya perilaku yang ada di hati ini adalah cermin setan yang terkutuk. Kenapa disebut setan yang terkutuk? Karena selama ini kita, hawa nafsu kita selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita sendiri di hati kita selama ini. Mari kita buktikan, kita cek bersama. Yang ada, yang hadir, yang wujud, yang hidup
yang kuasa selama ini yang kita rasakan itu wujudnya Allah, itu hidupnya Allah, itu kuasanya Allah, ataukah wujud diri manusia kita, ataukah hidup manusia kita, ataukah kekuasaan diri manusia kita selama ini di hati kita? Coba kita cek dan perhatikan hati kita, karena babakan hakikat dan makrifat ini kitabnya bukan kitab yang ada di luar diri, akan tetapi kitabnya yang dibuka adalah kitab yang ada di dalam setiap diri manusia, yakni Al-Quran Qadim. Siapakah Al-Quran Qadim itu? Al-Quran Qadim itu adalah Hayatullah, Al-Quran yang dahulu, yang sejak dahulu Al-Quran itu, yang sejak dahulu Hayatullah itu selalu membimbing manusia, membimbing cikal bakal badan manusia sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga menjadi manusia seperti saat ini. Itulah kitab diri manusia. Maka dari itu belajar hakikat makrifat itu disuruh, diperintah oleh Allah, Iqra, bacalah. Membaca apa? Ceritanya Kanjeng Nabi Muhammad kan begitu. Iqra ya Muhammad, bacalah. Kata Kanjeng Nabi Muhammad, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Dengan apa saya harus membaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan kamu. Nah, siapa Tuhan yang menciptakan diri manusia ini? Hidup inilah Zatullah, Hayatullah, yang mencipta, yang membimbing, yang menjaga, yang mengasih sayangi, yang melindungi sejak dari tanah sampai menjadi bayi. Itulah Hayatullah, itulah hidupnya Allah sendiri yang menghidupi tanah sampai menjadi bayi. Itulah yang disebut Al-Quran Qadim. Al-Quran atau kitab sejarah diri cikal bakal badan manusia ini. Mari kita lanjutkan. Nah, ketika kita sudah tahu siapa hakikatnya setan yang terkutuk itu, yakni tak lain dan tak bukan adalah diri kita sendiri, maka nyatalah, maka benarlah, sadaqallahul azim, maha benarlah apa yang difirmankan oleh Allah. Meskipun anggapan mayoritas manusia iblis setan itu gaib, akan tetapi firman Allah, setan yang terkutuk itu bukan gaib, tapi musuh-musuhmu yang nyata. Siapa kenyataan musuh-musuhmu yang nyata ini? Kenyataannya adalah diri manusia kita sendiri, hidup manusia kita sendiri, kuasa diri manusia kita sendiri yang selama ini menyandang, memakai baju-bajunya Allah, memakai sifat-sifatnya Allah di hati kita selama ini. Inilah yang dimaksud setan yang terkutuk itu. Maka perangilah setan yang terkutuk itu dengan apa? Dengan Allah. Maka nyatakanlah bahwa hidup ini Allah di hati kita, dan gaibkanlah dan
tiadakanlah setan-setan yang terkutuk itu di hati kita. Dan nama hidup ini adalah Allah. Sedang dahulu nama hidup ini Abdul Halimnya. Nah, ketika kita sudah mengenal bahwa hidup ini Allah, kembalikan lagi, persembahkan lagi, fitrahkan lagi bahwa nama hidup ini Allah, bukan nama manusianya lagi, bukan nama Abdul Halimnya lagi. Maka cara berlindung dari setan yang terkutuk itu dengan cara ketika Abdul Halimnya datang, nama kita datang untuk mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidup manusianya, usir hingga ia tidak mampu menguasai hati lagi bahwa hidup ini Allah itulah hidup ini. Jadi hidup ini bukan hidupnya manusia. Jadi kesadaran itulah yang perlu kita bawa untuk berperang melawan setan yang terkutuk. Inilah bukti nyata kalimat ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itulah pengertiannya ta'awud. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi siapakah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang itu? Dialah Zatullah, yakni hidup itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika di syariat bacanya Bismillahirrahmanirrahim, tapi hati kita membaca Bizatillahirrahmanirrahim, dengan zatnya Allah, dengan dirinya Allah, zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi tiada makhluk satupun yang mempunyai rasa kasih dan sayang. Selama ini kitalah yang mengaku-ngaku sebagai pemilik sifat kasih dan sayang. Kita berkasih dan sayang dengan istri kita, dengan anak kita, dengan orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita, seolah-olah selama ini kitalah yang mempunyai, yang memiliki sifat kasih dan sayang. Inilah makna bahwa selama ini kita selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita, karena kitalah yang menyandang, yang selalu menggunakan baju-bajunya Allah, sifat-sifatnya Allah, sehingga seluruh sifat-sifatnya Allah kita kuasai sebagai sifat diri manusia kita. Maka nyatakanlah di dalam Bismillahirrahmanirrahim, Bizatillahirrahmanirrahim, di dalam hati, dengan zat ialah yang Maha Kasih dan Sayang. Jadi yang kasih dan sayang itu ya hidup itu sendiri. Tanpa adanya hidup, adakah kasih dan sayang? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Selama ini ketika kita dipuja dan dipuji orang lain atas kebaikan-kebaikan diri manusia kita, hati kita merasa bergetar, hati kita merasa bangga, hati kita merasa hormat, hati kita merasa mulia atas puja dan puji orang lain terhadap kita. Karena selama ini kitalah yang ngaku-ngaku jadi Allah, jadi Tuhan, tapi tidak kita sadari sedikit pun. Karena selama ini hati kita, hati yang keras melebihi kerasnya batu, sehingga kita buta akan Allah. Ketika
ketika kita masih buta akan Allah, bagaimana mungkin seluruh amaliyah ibadah kita sampai kepada Allah, sementara yang jadi Allah selama ini diri kita sendiri di hati kita. Coba renungkan, coba hayati. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, maka dari manapun datangnya puja dan puji yang seolah-olah dihaturkan kepada kemanusiaan kita oleh manusia lain, maka hati kita akan selamat dari puja dan puji itu. Karena yang nyata, karena yang wujud hanyalah Allah, maka roju'unlah, maka kembalilah puja dan puji itu kepada yang berhak, yakni Allah, bukan manusia kita. Mari kita lanjutkan kembali. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha kasih dan maha penyayang. Jadi ketika sudah nyata di hati bahwa hidup yang ada di mana-mana dan hidup yang tak kemana-mana, dan termasuk hidup yang ada pada diri manusia kita adalah dialah yang mempunyai sifat kasih dan sayang, Rahman Rahim. Akan tetapi ketika selama ini kita masih menjadi Tuhan, masih merasa memiliki sifat-sifatnya Allah, maka seluruh sifat-sifatnya Allah pasti kita akui sebagai sifat diri kita sendiri. Seperti sifat kasih dan sayang ini. Ketika kita menyayangi istri atau anak dan orang lain, pasti hati kita mengira kitalah sendiri yang merasa mempunyai sifat kasih dan sayang. Kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya hiduplah yang memiliki kasih dan sayang. Hayatullah lah yang berhak atas kasih dan sayang. Ketika kita tidak hidup, apakah ada rasa kasih dan sayang? Contoh, ketika kita mempunyai peliharaan hayawan atau binatang ternak, setiap pagi kita memberi makan dan minum, pagi dan sore. Nah, di dalam hati kita merasa seolah-olah kitalah yang memberi makan. Seolah-olah kitalah yang menyediakan makanan-makanan untuk peliharaan kita. Karena Allah lah sebagai Tuhan yang mencukupi seluruh ciptaan-ciptaannya, mencukupi makanannya, mencukupi minumannya, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan makhluk ciptaannya. Nah, ketika kita sudah sadar bahwa hidup ini Allah, ketika kita mengasih makan dan minuman ternak-ternak kita, maka di dalam hati nyawang atau menyaksikan hiduplah yang mencukupi. Allah lah yang mencukupi kebutuhan ternak-ternak kita, bukan diri manusia kita. Nah, selama ini praktek hati kita kan seolah-olah kita yang kasih dan sayang. Kita yang merasa ngasih makanan dan minuman kepada peliharaan kita di rumah. Seolah-olah kitalah sebagai penguasa yang memberikan makanan dan minuman setiap harinya. Seolah-olah kitalah yang menjadi Tuhan bagi ternak-ternak kita selama ini.
Karena kita belum sadar siapa Allah, siapa hamba. Maka dari itu bila nyata wujud Allahnya, maka akan terbukti bahwa Allah lah yang mencukupi segala kebutuhan apa-apa makhluk siapapun yang diciptakannya, termasuk makanan, memberi makan kepada ternak tadi. Mari kita lanjutkan ayatnya. Maliki yaumiddin, Tuhan yang merajai alam semesta, yang jadi raja di rajanya alam ini. Jadi ketika di dalam hati kita yang wujud masih hambanya, maka hambanya lah yang menjadi raja di dunia ini. Hambanya lah yang menjadi raja atas badan-badannya. Seolah-olah hambanya lah yang menjadi raja untuk mengutus badan begini dan begitu. Seolah-olah kitalah sebagai raja yang mencukupi apa-apa yang dibutuhkan oleh kita sendiri dan keluarga kita serta ternak-ternak kita. Seolah-olah kitalah rajanya, raja pengada kebutuhan orang lain. Namun ketika kita sudah menyadari Maliki Yaumiddin, Allah lah sebagai raja di rajanya alam semesta ini, maka kita takkan bisa lagi mengaku-ngaku sebagai raja dan sebagai penguasa, serta tidak bisa ngaku-ngaku lagi menjadi Tuhan di dalam kehidupan dan badan ini. Mari kita lanjutkan ayatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami mengabdi atau menyembah, dan kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan. Apakah mungkin kita bisa meminta pertolongan kepada Allah sementara Allahnya selama ini kita akui sebagai diri kita, sebagai penyandang, pemilik sifat-sifatnya Allah? Bagaimana mungkin kita meminta pertolongan kepada Allah sementara Allah tiada di hati kita, sementara Allah gaib di hati kita? Kan tidak mungkin itu terjadi. Minta pertolongan kepada Allah, akan tetapi Allah kita tiadakan. Allah kita gaibkan kewujudannya, Allah kita gaibkan kehidupannya, Allah kita gaibkan kekuasaannya di hati kita. Yang mana mungkin bisa menolong wong yang jadi Tuhan dirinya sendiri, kok mau minta pertolongan kepada Tuhan yang digaibkannya selama ini? Jika kita meminta pertolongan kepada Allah, mestinya logikanya maka wujudkanlah Allah di hati ini, baru Allah akan menolong kita. Tuhankanlah dulu Allah di hati kita, baru Allah akan membantu kita. Bagaimana mungkin kita dibantu dan ditolong oleh Allah sementara yang jadi Allah kita sendiri selama ini? Nah, karena selama ini kita tidak bertuhankan kepada Allah, melainkan bertuhan kepada hawa nafsu kita sendirilah yang menjadi Tuhannya. Mari kita lanjutkan ayatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Apakah jalan lurus itu seperti jalan tol? Kebanyakan mayoritas manusia selama ini membayang-bayangkan, mengangan-angankan jalan siratal mustaqim itu
jika ditempuh secara vertikal naik ke atas lamanya 1000 tahun. 1000 tahunnya akhirat, bukan 1000 tahunnya dunia. Terus ketika sampai kepada yang dituju vertikalnya, maka melangkah lagi jalan horizontal juga 1000 tahun. Tujuannya untuk bertemu kepada Allah. Karena saking sulitnya untuk bertemu Allah, sehingga buat Shiratal Mustaqim diibaratkan rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Maka tak satu pun manusia bisa menempuh atau melewatinya. Karena bagaimana mungkin manusia bisa melewatinya yang tak terlihat? Apa maksudnya itu? Siapakah yang harus kita lewati? Siapakah Shiratal Mustaqim yang kita lewati? Dialah setan yang terkutuk. Dialah diri kita sendiri. Itulah Shiratal Mustaqim yang wajib kita lewati, yang wajib kita tiadakan, yang wajib kita perangi di hati kita. Bila kita tidak bisa memerangi setan yang terkutuk, yakni diri kita sendiri di hati kita, maka selamanya kita akan jatuh ke lembah Jahannam. Kita jatuh ke lembah neraka di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Neraka di sisi manusia itu besok, siksaannya ya serba badaniah. Ada yang lidahnya ditarik kemudian dipotong, ada tangan-tangannya yang dipotong, ada kaki-kakinya yang dipotong. Semuanya serba badaniah. Karena manusianya masih menyembah badan. Dikira badan-badan inilah yang berkuasa di atas dunia ini. Akan tetapi neraka di sisi Allah itu bukan demikian. Neraka di sisi Allah itu tak ada satupun orang yang tahu kecuali Allah. Di dalam firman-Nya, di dalam Al-Quran sudah dinyatakan bahwa bahan bakarnya neraka itu adalah badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni hati yang belum mengenal Allah, hati yang masih mentuhani hidup dan badannya sendiri, hati yang selalu ingkar kepada Allah, hati yang selalu mensekutukan Allah dengan dirinya selama ini. Coba cek siapa itu. Kan dia adalah diri kita sendiri selama ini yang jadi setan yang terkutuk itu. Kita selama ini jatuh ke lembah neraka, panas. Contoh begini, ketika datang cobaan, keadaan yang mana kita tidak senang, kita tidak mau, bila kita diuji dengan kesengsaraan, dengan bencana, kita semua tak akan mau. Ketika didatangkan ujian itu kepada Allah, kepada kita, pasti hati kita takut, sedih, gundah gulana, karena selama ini kita tidak mau yang tidak enak, karena kitalah yang selalu maunya yang enak-enak saja. Seumpama hidup dan badan ini milik kita sendiri, buat apa kita menciptakan kehidupan yang tidak enak? Mestinya kita harus ciptakan yang enak-enak saja. Seumpama jika memang hidup dan badan ini milik kita. Akan tetapi kenyataannya, realitanya bagaimana? Kita tak bisa menghindari dari azab-azab Allah, dari ujian-ujian Allah. Itulah tanda bukti bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Maka dari itu kita diuji, selalu diuji oleh Allah, selalu diazab oleh Allah dengan keadaan-keadaan yang tidak kita sukai. Ketika di dalam hati ini masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya.
maka selamanya manusia tidak bakal bisa melewati siratal mustaqim, keadaan-keadaan itu. Ketika manusianya masih mentuhani dirinya sendiri, pasti manusia jatuh di dalamnya. Akan tetapi bagi manusia yang sudah mengenali, menyadari bahwa hidup ini Allah, maka pasti manusia akan selamat melewati siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu bukan seperti yang orang-orang bayang-bayangkan selama ini. Siratal mustaqim itu tidak sempit, tidak kecil. Akan tetapi siratal mustaqim itu sangat amatlah luas sekali, seluas kehidupan ini. Jadi di dalam keadaan apapun, bila hati kita sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, hiduplah yang mengadakan semua keadaan-keadaan di hadapan kita, pasti hati kita selalu menerobos ke dalam akhirat, yakni sudah bisa menyaksikan Allah di dalam kedua keadaan itu, yakni senang dan sedih, bahagia dan susah, kita bisa menerobos di dalamnya. Oh, ternyata sedih dan bahagia itu Allah penciptanya, Allah yang membuatnya, Allah yang menyuguhkan kepada kita. Tapi selama ini karena kita belum mengenal Allah, kita pasti memandang kepada keadaan-keadaannya. Kita berfokus memandang keadaan yang bahagia, dan kita berfokus kepada keadaan hati yang sedih. Kita akan jatuh di dalamnya, kita terlena di dalamnya, karena kita tidak mengenal Allah pencipta keadaan itu. Seolah-olah keadaan itu tercipta oleh diri kita sendiri, karena yang merasakan di dalam kedua keadaan itu adalah diri kita sendiri. Maka jatuhlah manusia itu ke lembah jahanam, ke lembah anar, disiksa di dalamnya, disiksa di dalam kuburan-kuburannya, kuburan yang berjalan ini disiksa kubur. Ya, badan inilah yang dari tanah itulah kuburan-kuburan manusia. Mari kita lanjutkan ayatnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan-jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Siapa mereka yang telah engkau beri nikmat itu? Mereka yang telah engkau beri nikmat itu dialah manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, yakni sudah tidak mengaku-ngakui bahwa sifat-sifat yang selama ini kita akui sebagai sifat diri manusia kita sudah dipersembahkan lagi dengan rela dan ridho kepada Allah, kepada hidup. Inilah jalan mereka, inilah orang-orang yang telah diberi nikmat. Ya, ini yang telah diberi nikmat. Jadi telah diberi nikmat itu ya terjadinya sekarang, bukan nanti surga itu. Surga itu ya sekarang. Ketika hamba sudah menyadari, sudah mentuhankan Allah di hatinya, itulah maknanya surga. Hatinya yang selalu tenang menghadapi keadaan dan persoalan-persoalan dunia. Karena sudah berimamkan kepada Allah, maka seluruh keputusan ada pada imamnya. Hamba sudah terima ing pandumi Gusti, sudah terima apa adanya dengan rela dan ridho kepada Tuhannya sebagai pencipta dan penguasa diri manusianya. Mari kita lanjutkan ayatnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bukan jalan mereka yang engkau sesatkan, ya Allah. Siapa mereka-mereka yang sesat itu? Mereka-mereka adalah mereka yang belum mengenal
siapa Allah. Mereka yang belum mengenal Tuhannya, mereka adalah yang masih mentuhani dirinya sendiri. Di hatinya Allah itu gaib. Mereka lah orang-orang yang dimaksud Allah itu tersesat dari menyaksikan Allah, tersesat daripada mentuhankan Allah di hatinya. Inilah sekilas pemahaman sejarah mutasabihatnya surat Al-Fatihah. Semoga kita semua selalu dibimbing Allah di dalam kepahaman, selalu diridhoi oleh Allah di setiap langkah-langkah kita. Semoga Allah selalu melindungi hati kita dari yang selain Allah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.